Perkenalkan, nama saya Tria Yuniarsi dengan NIM 2083 dari kelas 7C Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang jenis dan mekanisme kredit perbankan di Bank Maybank Indonesia. Sebelumnya, Maybank Indonesia adalah salah satu bank swasta terkenal atau terbesar di Indonesia. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Maybank Group yang berada di Malaysia. Maybank Indonesia telah didirikan dari tahun 1959 dan telah beroperasi di Indonesia selama kurang lebih 60 tahun. Maybank mempunyai beberapa jenis produk dan layanan seperti tabungan yang di dalamnya ada tabungan reguler, tabungan berjangka, tabungan haji, dan tabungan anak. Selain itu, produk lainnya yaitu berupa kredit, kartu kredit, investasi. Kemudian yang terakhir ada layanan perbankan digital seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Maybank Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya dengan mengutamakan kepuasan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, jenis dari kredit atau pinjaman di Maybank itu yang pertama ada KTA, Maybank KTA, di mana tenornya itu sampai dengan 5 tahun, kemudian limitnya sampai dengan 250 juta dengan suku bunga rendah yaitu 0,79%. Waktu proses pencairan yaitu 3 hari dari kelengkapan dokumen diterima. Syarat umumnya yaitu warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 55 tahun saat tenor berakhir. Kemudian syarat umum selanjutnya yaitu penghasilan gross tetap per bulan minimal 4 juta per bulan, mengisi formulir aplikasi dan melengkapi dokumen persyaratan. Syarat khusus untuk karyawan yaitu formulir aplikasi, fotokopi KTP, masa kerja minimal 1 tahun untuk karyawan, slip gaji itu berlaku 2 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan aplikasi dalam bentuk e-slip atau Carbonize. Kemudian fotokopi NPWP jika nasabah ingin meminjam sebesar lebih dari sama dengan 50 juta. Untuk syarat khusus wira swasta atau profesional yaitu formulir aplikasi, fotokopi KTP, masa kerja minimal 2 tahun untuk profesional dan wira swasta, fotokopi SIUP atau TDP atau SITU atau izin praktek. Kemudian fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, fotokopi NPWP jika nasabah tersebut ingin meminjam dana lebih dari sama dengan 50 juta. Kemudian untuk pemegang kartu kredit, syaratnya yaitu formulir aplikasi, fotokopi KTP, fotokopi kartu kredit bagian depan, minimal masa keanggotaan kartu kredit tersebut 2 tahun dan paku kredit minimal 5 juta. Fotokopi NPWP jika ingin meminjam lebih dari sama dengan 50 juta. Kemudian jenis pinjaman yang kedua yaitu ada Maybank KPR, di mana di sini ada 3 jenis yaitu Maybank KPR dengan fixed rate hingga 5 tahun sehingga bunganya cukup ringan. Kemudian ada Maybank KPR bebas bunga, di mana nasabah harus memiliki nominal tabungan tertentu. Yang ketiga yaitu KPR takeover jika nasabah tersebut ingin memindahkan KPR dari bank lain ke Maybank. Jenis kredit atau pinjaman yang ketiga yaitu pinjaman multiguna, di mana bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta mimpi-mimpi nasabah. Tenornya yaitu hingga 20 tahun lamanya dengan limit sampai dengan 250 juta dengan skema yang mudah. Untuk karyawan, syaratnya warga negara Indonesia berusia 25-55 tahun, memiliki penghasilan rutin, lama bekerja minimal 3 tahun, lokasi tempat tinggal, tempat kerja, dan objek jaminan berada di wilayah operasional Maybank. Kemudian aplikasi permohonan, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah atau akta cerai atau perjanjian pranikah, kemudian asli surat keterangan kerja, asli slip gaji,
fotokopi tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir, fotokopi NPWP pribadi, sertifikat IMB, Denah Bangunan, AJB, dan PBB. Syarat umum untuk pengusaha dan profesional yaitu warga negara Indonesia berusia 25-56 tahun, memiliki penghasilan rutin, lama bekerja atau lama usaha minimal 3 tahun, kemudian lokasi tempat tinggal, tempat bekerja, dan objek jaminan harus berada di wilayah operasional Maybank. Kemudian aplikasi permohonan, fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir, fotokopi NPWP pribadi, sertifikat IMB, Denah Bangunan, AJB, dan PBB. Untuk syarat khusus bagi pengusaha yaitu fotokopi akta nikah atau akta cerai atau akta kematian atau perjanjian pranikah, dan satu lagi fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP perusahaan. Untuk syarat khusus bagi pengusaha yaitu fotokopi akta nikah atau akta cerai, akta kematian atau perjanjian pranikah asli, surat keterangan kerja, dan yang terakhir fotokopi izin praktek. Jenis pinjaman yang keempat yaitu ada pembiayaan properti IB, di mana jenis pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang menghindari riba karena pembiayaan properti IB ini menyediakan pinjaman dengan prinsip syariah yang telah disetujui dengan akad musyarakah mutanakhisoh. Nasabah juga bisa menggunakan layanan pembiayaan properti IB takeover, masih sama dengan akad MMI. Kemudian jenis yang kelima yaitu kredit kepemilikan motor, di mana pinjaman ini mempunyai tenor fleksibel mulai dari 1 sampai 4 tahun dengan proses pengajuan dapat selesai dalam 1 hari kerja setelah dokumen diterima. Nasabah juga bisa memanfaatkan program potongan cicilan hingga 4 bulan dengan persyaratan tertentu. Pembayarannya itu bisa dengan melalui payment point dan pembayaran non-tunai. Dan jenis yang terakhir yaitu kredit kepemilikan mobil, di mana pinjaman ini nasabah yang ingin memiliki kendaraan berupa mobil itu bisa meminjam dengan tenor mulai dari 6 bulan sampai 7 tahun. Prosesnya itu cepat seperti kredit kepemilikan motor tadi, yaitu 1 hari kerja saja setelah dokumen lengkap tersebut diterima. Untuk cara pengajuannya sendiri, pengajuan peminjamannya di Maybank yaitu yang pertama, nasabah mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan profesi nasabah dan sesuai jenis pinjaman yang ingin diajukan. Yang kedua, nasabah mendatangi cabang Maybank terdekat dengan tempat tinggal nasabah. Yang ketiga yaitu setelah sampai memberitahu petugas atau satpam mengenai keinginan nasabah untuk mengajukan kredit atau pinjaman. Yang keempat yaitu nasabah akan diarahkan untuk mengambil nomor antrian sambil mengisi formulir, dan pastikan saat mengisi formulir tersebut harus mengisi dengan benar. Terus yang kelima yaitu setelah nomor antrian tersebut dipanggil, maka nasabah bisa mendatangi customer service dengan membawa formulir yang sudah terisi dan dokumen-dokumen pendukung. Terus yang keenam yaitu petugas akan menjelaskan terlebih dulu skema pinjaman, tenor, dan lain-lain. Yang terakhir yang ketujuh yaitu nasabah bisa kembali setelah memasukkan permohonan pinjaman. Bank akan melakukan seleksi apakah nasabah tersebut layak menerima pinjaman dari kantor cabang Maybank tersebut dan telah memenuhi syarat. Jadi harus dipastikan nasabah itu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.